Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Selamat malam rekan-rekan Anda sekalian. Kembali kita bertemu di Masjid Antara Sada. Walaupun kali ini kita laksanakan secara daring, tapi semoga tidak mengurangi ya sama sekali sesi dari forum pertemuan ini gitu. Pertemuan ini ya. Dan untuk malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasan makalah ya, bahasan paper yang biasanya mau kita laksanakan setiap akhir tahun ya. Kali ini kita dibersamai oleh Bung Rizal, gitu ya. Eh, dan masih melanjutkan tema yang kemarin kita masih bisa mengenai komunikasi dan kali ini kita akan membahas makalah lainnya yaitu karya Joseph Lumbar dengan judul Islam and the Challenge of Epistemic Spirituality gitu ya. Langsung saja pada Bung Rizal, bisa sambil searching, bisa dimulai bang. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma Waalaikumsalam. sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Soso ya selaku moderator pada malam hari ini. Ya, kita masuk ke dalam satu artikel jurnal yang dikurasi oleh Bentala dengan judul Islam and the Challenge of Epistemic Sovereignty yang ditulis oleh Joseph Lombard. Ya, beliau adalah pengajar di Hamad bin Khalifa University Doha, ya, khususnya di College of Islamic Studies. Kita bisa lihat kelihatannya karya-karya beliau berkenaan dengan tema-tema serupa. Ada latar yang juga sebenarnya menarik ya tentang keterlibatan beliau tentang apa ya hubungannya juga dengan ya, ada intermezzo bunyi um, apa namanya dengan Titus Nasr yang nanti di dalam artikel ini pun sebenarnya juga disebutkan ya disebutkan tapi bukan cuma itulah yang dalam artikel ini. Beliau sebelum masuk ke slide berikutnya ya secara umum memulai pembahasan ini membahas tentang tantangan kedaulatan epistemik dan Islam dari bagaimana Islam memberikan dorongan dan motivasi perhatian terhadap ilmu, terhadap kemampuan manusia membedakan kebenaran dari kepalsuan, yang membedakan yang benar dari yang salah, dari yang membedakan yang baik dari yang buruk. Perhatian terhadap keilmuan ini sebenarnya begitu kuatnya ya dipandang amat penting sebagai satu tahapan untuk naik ya memahami Al-Qur'an. Jadi kalau kemudian seseorang tidak memiliki fondasi yang baik dalam artian akalnya yang sehat itu, maka pemahamannya tentang Al-Qur'an pun akan terkendala. Ya, dorongan untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu dan seterusnya itu adalah sesuatu yang begitu pentingnya bahkan di zaman apa namanya sebutlah secara longgar disebut abad pertengahan begitu ya. Ilmu adalah sesuatu yang triumphant ya, dalam bukunya Franz Rosenthal yang bicara tentang hal itu ya bahwa kalau mau lihat peradaban Islam maka ilmu adalah satu karakteristik yang tidak boleh dilupakan ya oleh manusia di dunia ini bahwa Islam itu menyoroti tentang ilmu, mengagungkan ilmu. Ya. Dan apa namanya dengan latar seperti itu dan menyoroti penelusuran tentang ilmu. Nah, ini kita akan sampai satu pembahasan nyambungnya ini dengan epistemic sovereignty ini. Jadi orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, mengembangkan ilmu, pada akhirnya harus bertanya tentang kedaulatan epistemik.
apa sih pentingnya kedaulatan epistemik begitu? Atau bagaimana kita memahami tentang kedaulatan epistemik itu sendiri. Nah, kita masuk ke slide berikut. Ya, jawaban ini saya langsung kayak menyarikan ya, dan menghadirkan beberapa argumentasi yang disertakan di dalam jurnal yang ringkas ini, tetapi bagi saya juga sebenarnya cukup menarik untuk menyegarkan ya relevansi tentang ya tentang kedaulatan epistemik, tentang nyambungnya nanti dengan metafisika ya, dengan worldview juga. Nah, ada dua jawaban lah kita andaikan dalam skenario ya di artikel ini juga ya. Ada adanya kedaulatan epistemik atau ketiadaannya kedaulatan epistemik. Next slide. Nah, kalau kemudian kita masuk kepada skenario pertama, kalau epistemic sovereignty itu ada, di mana kita kemudian melihat, di mana kita mencarinya. Nah, dikatakan di sini oleh Profesor Lumbard ya bahwa kalau kita mau melihat tentang epistemic sovereignty yang merupakan salah satu buah dari pencarian ilmu, maka kita harus melihatnya pada metafisika. Kita harus melihatnya pada metafisika. Kenapa? Metafisika di sini disebutkan sebagai sebuah kognitif kartografi yang menghasilkan epistemic unity. Kognitif kartografi itu sebenarnya tentang peta. Ya, jadi dia menyajikan gambaran tempat ya konsep-konsep lah gitu ya yang kemudian ada di dalam benak manusia terkait dengan disiplin keilmuan yang pelbagai. Dan karena metafisika inilah terjadi atau tercipta, terhasilkan epistemic unity di antara pelbagai disiplin ilmu pengetahuan, di antara pelbagai ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Makanya religious sciences, intellectual sciences, natural sciences, tanpa adanya metafisika akan kehilangan epistemic unity-nya. Ya, jadi masuk kepada metafisika. Ya, filosofi par excellence adalah metafisika itu juga ya sebenarnya kalau dalam pembahasan filsafat. Tapi kalaupun tidak masuk dalam pembahasan filsafat yang dipahami oleh orang banyak, maka kita masuk kepada pembahasan worldview sebenarnya. Worldview itu adalah satu metafisik, konsep-konsep yang mendasar. Ya, next slide. Dikatakan di situ ya. Kalau kemudian seseorang ya melihat berbagai disiplin, bahkan ada subdisiplin tadi, dikatakan oleh W.L. Halak ini dikutip oleh Lumbard ya. In a particular relationship to one another, one that could be said to have a cohesive structure in which cross-fertilization was routine. Ya, jadi kalau diandaikan adanya metafisika tadi, adanya kognitif kartografi tadi, maka hubungan antara disiplin keilmuan menjadi saling menyuburkan. Dan itu biasa. Gitu. Jadi ada orang yang pintar fikih, ya ulama fikih, kemudian belajar tasawuf, tasawuf belajar kalam, kalam belajar logika, logika belajar juga tentang natural science, ya kemudian belajar tentang teknologi. Semua saling menginspirasi begitu dalam konteks itu. Tapi hubungan itu diandaikan bermakna karena ada kognitif kartografi tadi. Jadi kalau orang kemudian bertanya-tanya bagaimana kita melakukan penyatuan di antara agama dengan sains, bagaimana kita melakukan penyatuan di antara biologi dengan fisika dan seterusnya, pertanyaan itu akan dijawab jika seseorang masuk ke dalam dimensi metafisis itu. Dalam ini dimensi metafisis tidak semelulunya dibayangkan sebagai pengalaman yang suprarasional ya sebenarnya, pengalaman yang kemudian yang sifatnya kaitannya dengan intuisi ya misalnya, nggak semestinya ke situ saja ya. Dikatakan bahkan Karim Laham underlines the epistemic unity at the heart of this cross fertilization ya. The Islamic sciences possess a real unity a real unity as shown by the interdependence of logic, metaphysics, and ethics. Jadi dia menyambung begitu, terlihat kesatuannya. Next slide.
Um, udah belum geser ya? Oke. Ya, dikira as for that science whose generality, ya umumhu, is at the same level as the generality of the existent and the one, mawjudul wahid, ya, wal wahid. It cannot be that a science about things below the generality could be a part of the science of this generality. Di sini sedang bicara apa sih? Ini di sini bicara tentang status metafisika sebagai sains yang sifatnya begitu umum. Disebutlah satu umum ya. Sebenarnya dia mau merujuk pada sebegitu universalnya segala sesuatu itu dikajinya dan nilainya begitu kuli, maka dia mestilah menempati tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang membahas bagian-bagian saja. Ya, makanya di situ dikatakan, this generality could be a part of the science of the generality. And indeed, it is necessary that the particular sciences are not part of this general science. Ya, nggak menjadi bagian itu, di bagian apa, metafisik adalah satu sainsnya sendiri. Ya, kalau dalam bukunya Maritain, Introduction to Philosophy, maka ya filosofi par excellence yaitu metafisik, dia tidak disebut special science. Ya, istilahnya itu kalau mau kita ekstrapolasi jadinya general science. Dan hasilnya orang yang belajar metafisik ini menjadi generalis, bukan sekadar jadi sebutlah spesialis. Sebagaimana kalau orang belajar special sciences dalam artian part tadi, ya. Since the existent and the one are general, yeah, to all subjects, it is thus necessary that all other sciences are below this science which investigates the existent and the one, and as there is no subject matter more general than these two, it cannot be that the sciences investigating these two is below another science. Jadi ada hierarki diandaikannya gitu ya, ada marotipnya, ada derajatnya. Dan ini sebenarnya apa ya, di dalam kerangka sekular jarang dibicarakan gitu di dalam sekolah-sekolah umum, bahkan di kampus kayak ya filsafat udah dianggap bukan queen of sciences, dia disamakan setara dengan sciences yang lain. Bahkan kalau bahasa yang Profesor Faruk di pertemuan lalu, maka filosofi is the handmaiden of science. Jadi filsafat menjadi pelayan dari sains gitu ya. Jadi di bawah posisi. For intellectuals of all disciplines, metaphysics, yeah, here meaning the understanding of the first principle and of all else in relation to them. Jadi first principle, yang paling pertama asasnya, yang kemudian menjadi dasar buat membangun konsep-konsep di atasnya lagi, gitu ya. Was central to the cognitive cartography whereby the links among various fields were understood, often implicitly and sometimes explicit. Jadi kalau kemudian kita tidak masuk ke level yang mendalam, seperti misalnya apakah ada hubungan antara tangan dengan kepala? Ada. Kepala dengan kaki ada. Hubungannya sebutlah ya. Kalau kita mau melihatnya lebih dalam, akan kelihatan tuh misalnya pada saluran darah, ya, pembuluh darah. Ada hubungannya tuh, hubungannya halus tapi dia mesti ngeliat ke dalam gitu, bukan kemudian sekadar di luar, oh luar jaraknya jauh, begitu ya, jaraknya jauh. Andaiannya adalah karena jaraknya jauh maka dia berbeda dan ada keterpisahan, ya, ada semacam keterpisahan. Jadi kalau kemudian kartografi tadi dimiliki, maka hubungan di antara berbagai bidang menjadi dipahami seringnya secara implisit ataupun bahkan secara eksplisit. Jadi ini kayak didorong supaya kita tidak enggan, ya maksudnya supaya jangan apa ya, seperti menahan diri, saya nggak mau ke metafisik dengan bayangan metafisik yang itu ya, maksudnya yang kelihatannya masuknya nanti ke kebatinan, masuknya ke pengalaman-pengalaman yang di luar segala macamnya itu. Tapi ini merujuk kepada first principles. Metaphysics also referring to this first principle in thinking. Makanya konsep-konsep mendasar dalam pandangan alam itu sebenarnya adalah first principle semua gitu. Yang kalau dijawab, dia akan menghadirkan epistemic unity. Next slide. Ya.
This first science then provides the link whereby all sciences are tied to a greater vision of the whole, such that all the sciences share in one benefit, namely the attainment of the human soul's perfection in act, preparing it for happiness in the hereafter. Jadi penyempurnaan di jiwanya manusia itu mengandaikan dia memiliki keuniversalan di dalam pandangannya. Kalau orang mau jadi manusia yang universal gitu ya, sebut layak, bukan sekadar global man atau global citizen, ya, tapi dia jadi universal man, maka dia perlu ada yang universal di dalam pandangan dia itu, diperjelas statusnya gitu. Jangan menjadikan yang partikular sebagai yang the first principle itu sebenarnya. Ya, jadi dia akan kelihatan sebagai sebuah keseluruhan, sesuatu yang saling berkaitan. Keterpisahan hanyalah kurang kurang halusnya pandangan seseorang tentang realitas. Next slide. From this perspective, possessors of intellect are those who know that reason in and of itself is not independent of revelation, but a handmaid to it. Jadi di sini dalam pandangannya Lampard ya, dikatakan secara jelas bahwa akal pikiran manusia itu tidak terbebas, tidak independen, tidak terlepas, terpisah dari wahyu, tapi di situ bahkan menjadi pelayan kepadanya. Ya, menjadi yang berusaha memahaminya, tapi syarat memahaminya, akal pikiran tadi mesti sehat dan mengandungi prinsip-prinsip yang kemudian menjadi tangga untuk memahami wahyu itu. Ya, dibimbing pula nanti oleh wahyu. Muslim intellectual tradition have historically acknowledge different modes of knowledge and ways of knowing beyond reason, since it cannot be an end in itself. Jadi makanya secara wajar epistemologi di dalam pandangan alam Islam menerima semua saluran ilmu, karena semua saluran ilmu yang berbeda-beda ini menangkap objek ilmu yang berbeda. Kalau kata Prof. Muhammad Nur, realitas itu sifatnya perbedaan. Dan perbedaan tadi, kepelbagaian tadi diterima melalui saluran-salurannya yang berbeda-beda juga. Jadi sebuah rahmat kalau ada saluran yang berbeda tadi. Bukan cuma dua, bukan cuma akal pikiran, akal dengan panca indera begitu, tapi setidaknya dalam pandangan alam Islam ada empat. Ya, ada ilham, lalu kemudian ada khobar sodik. Ya, next slide. Ya. Second among the characteristics that define the Islamic intellectual tradition is that refined thinking allows one to discern between truth and falsehood, ya, no matter whose tongue or pen articulates it. Jadi harapannya adalah ketika seseorang kemudian punya cara berpikir atau kemampuan berpikir ke tahap yang halus, maka dia boleh atau bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan, ya, meskipun yang ngomongnya siapa atau yang menulisnya siapa. Makanya kan kalau yang sering dikutip dalam kitab ilmunya Imam Ghazali, ya, perkataan Sayyidina Ali yang katakan, lihatlah kebenaran untuk mengenali pemilik kebenaran atau yang benar gitu. Ya. Jadi kenali kebenaran dulu, baru kemudian tahu yang memiliki kebenaran, yang perkataannya benar, yang tulisannya benar. Dari situ nanti kemudian dia akan bertambah dan bertambah. Tetapi cahaya yang dimiliki oleh dirinya itu sesuatu yang hasil dari refined thinking itu juga. Jadi bukan berpikir secara simplistik, secara terlalu sederhana. Ya. Dengan andaian bahwa saya mau sederhana saja, kenapa rumit-rumit? Gitu ya. Ya, dia nggak tahu bahwa permasalahan yang rumit-rumit yang dia hindari itu sebenarnya akan menggedor pintu akal dia dan menuntut ya dia untuk menyerahkan keimanan dia, menyerahkan
kedaulatan epistemik. Nah, itu lebih ngeri. Jadi saya nggak mau pusing gitu kan. Iya, ya pusing belajar nggak apa-apa daripada nanti pusing karena udah kena pensekularan. Next. The science of how we know is thus directly related to the science of what we are and the manner in which we achieve our final end. Ya, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Jadi memang ini menariknya ya, salah satu cara atau cara pandang orang Islam tentang ilmu adalah ilmu itu mesti diamalkan. Bahkan para filosofnya, menurut Zaituun Nasr dalam buku History of Islamic Philosophy yang diedit bersama dengan Oliver Leaman itu adalah pernyataan yang sudah ada sejak maksud awal lagi diakui oleh para filsuf, falasifah, Al-Kindi dan seterusnya. Kemudian bicara mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, tujuannya adalah mencapai kesempurnaan jiwa. Ya, sampai ke Mula Sadra ya, Zaituun Nasr bicara seperti itu. Jadi orang yang cerdas itu bukan yang kemudian ujiannya dapat IPK 4, cum laude, bukan cuma yang itu bagian darinya, tetapi dia sampai kepada turunan diamalkan, dan itu perkara yang sebenarnya nyambung nanti dengan ta'dib, di mana ilmu ya harapannya menambah iman, di mana ilmu bukan kemudian malah menambah keraguan. Ya, kalau ada yang nambah keraguan ya ada yang salah ya. Ada yang salah dari yang diketahui malah tidak jadi orang yang baik dan tidak mencapai tujuan dia diciptakan di dunia. Ya, tadi itu ya. Beberapa kutipan yang saya ambil langsung dari jurnal tadi itu ya, bahwa ketika ada dan kita melihatnya pada metafisika sebagai kognitif kartografi yang menghasilkan epistemic unity. Nah, Lambat kemudian meneropong lebih lanjut yang disebut sebagai metafisika dengan istilah yang beberapa penjelasannya berkaitan dengan ya ultimate question. Jadi metafisika itu mengandung jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ultimate sifat. Ya, apa itu ilmu? Apa itu agama? Apa itu manusia? Apa itu wahyu? Apa itu kebahagiaan, kebebasan, ya apa namanya dan seterusnya sebetulnya ya. Kalau kita tadi yang saya sebutkan misalnya unsur-unsur pada pandangan alam. Jadi kalau kemudian ya apa namanya melihat metafisika dengan cara ini sebagai kognitif kartografi dan seterusnya, membuat kita sebenarnya harusnya sadar yang disebut sebagai worldview itu adalah sejenis metafisika. Dan kita sebenarnya, akidah kita itu sifatnya pembahasan metafisis sebenarnya. Ya, tidak melulu mesti jadi filsafat dalam artian itu. Tapi andaiannya adalah seseorang yang memiliki kesadaran bahwa akidahnya bersifat metafisis telah mempelajarinya secara rapih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi. Bukan sekadar taklid, ya dalam artian ngikut aja, nggak betul-betul rapi. Makanya Prof. Alparslan dalam buku beberapa karyanya membedakan antara worldview dengan sistem. Karena worldview itu semua orang punya, dimiliki tidak semestinya melalui jalan yang sadar, tidak semestinya melewati jalan pendidikan, ya dari kebiasaan saja bisa muncul. Tapi yang disebut sistem itu mempelajari worldview secara rapih dengan menatanya melalui jawaban-jawaban mendasar terhadap pertanyaan mendasar. Jadi kita fokus nih kepada pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian berusaha dipahami atau dicarikan jawaban. Next slide. Nah, jadi epistemic sovereignty kaitan dengan kemampuan kita mempunyai terhadap jawaban-jawaban itu. Nah, itu satu skenario. Seandainya epistemic sovereignty itu ada dan bagaimana kita melihatnya, memahaminya, di mana letak. Tapi juga diandaikan kalau dia tidak ada. Nah, ini di Profesor Lombard ini juga membicarakan tentang itu. Kalau tiada, ya apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa itu terjadi? Sebabnya apa? Dan menariknya secara kontras dengan pembahasan sebelumnya,
Maka epistemic sovereignty hilang ketika hilang pandangan seseorang terhadap metafisika. Ya merendahkan, mengabaikan, tidak memperhalusnya, ya tidak memperdalamnya gitu, memperjelasnya begitu ya. Jadi ketika hilang tentang pandangan terhadap metafisika, dia punya akibat epistemik terhadap kehilangan kedaulatan epistemik dirinya sendiri. Dan dalam konteks sejarah umat Islam, hal ini terjadi di kala umat Islam terlalu kagum terhadap sains dan teknologi barat. Ya, terlalu kagum, lagi pusing. Ya, ada masalah internal juga, kata Toha Abdurrahman yang dikutip di dalam jurnal ini. Ya, kesukaran untuk menghadapi tantangan spiritual dan material. Itu ditambah lagi secara eksternal berhadapan dengan sains dan yang teknologi barat itu yang begitu mengagumkan karena berhasil mengalahkan umat Islam dalam banyak lininya. Terkhususnya akhirnya muncul penjajahan gitu ya, terhadap dunia Islam. Next slide. Jadi kalau kemudian hilang, itu dikatakan di situ. Ya, di sini beliau Lombard ini menyoroti ya gerakan reformasi. Ya, reform movement, ya, tokoh-tokoh yang menyebutkannya, contohnya adalah Said Naqib Al-Atas, ya, Said Naqib Al-Atas, Toha Abdurrahman, Said Hussein Nasr, gitu ya. In the face of the challenges posed by Western domination, reform movements of all stripes often serve more to undermine Islamic civilization and its intellectual tradition than to support them by failing it to analyze the forms of knowledge they adopt. Jadi di sini menariknya ketika disebutkan seperti ini, ya, yang menganggap sebutlah gerakan-gerakan ini membawa kemajuan, garda terdepan di dalam membawa dan menanggapi, menjawab hal-hal berkenaan dengan Barat, ternyata dipandang justru undermine Islamic civilization, ya, melemahkan ya peradaban Islam karena ya kalau kata Prof. Alatas dalam penerimaan satu sambutan atau tulisan penerimaan kursi Al-Ghazali kalau saya nggak salah, dikatakan bahwa justru terjadi systematic undermining of past scholarship oleh mereka yang itu kepada gerakan reformasi itu. Ya, next slide. Ya, dikatakan di situ misalnya ya, who can deny that Muslim society is enduring grave spiritual challenges just as it is enduring grave material challenge. Ini perkataan Toha Abdurrahman. Ya. At the forefront of the spiritual challenges, it confronts lies an intellectual perplexity represented by a great conceptual strife from which it knows no escape. Then it does not cease to be inundated by multiplicity of concepts fashioned by other societies. Nah, ini tentang kedaulatan epistemik tadi. It has wandered aimlessly, ya, through the subtleties and complexities of this concept, not to mention their labyrinths and snares, unable to fully grasp them and with no capacity to effectively reject them. Jadi nggak memahami juga ya tantangan dari masyarakat lain, ya akhirnya nggak bisa memberikan jawaban ya, secara efektif dan tidak bisa menolak mereka. The reality is that so long as Muslim society does not find a way towards developing its own concept or reformulating the concept of others as if they were ab initio its own, there is no hope of escaping this intellectual perplexity that afflicts the minds of those within it. Jadi kalau kemudian orang-orang Islam ini tidak berhasil mereformulasi konsep, membangun konsepnya sendiri, nah ini kan kedaulatan epistemik sebenarnya. Ya, atau mereformulasi konsep-konsep yang datang dari orang lain itu atau pihak lain itu menjadi miliknya sendiri, maka nggak bisa kemudian dia keluar dari derita seperti itu. Ya, intellectual perplexity, ya, kebingungan intelektual. Ya. As a result, the postulate provided by an overarching understanding of the first principle are replaced by the hypothesis
inherent to the modern secular Weltanschauung. Jadi karena kemudian hilangnya pandangan metafisika tadi, ya kabur gitu ya, jadi kabur bagi mereka. Yang terjadi adalah mereka secara perlahan bergeser ya kagum kepada Barat dari sains dan teknologinya dan akhirnya menggantikan first principle yang ada pada akidahnya, yang ada pada pandangan alamnya, justru dengan hipotesis-hipotesis yang ada di dalam pandangan sekuler yang modern. Bergeser begitu ya. Dia menjadi tidak memiliki kedaulatannya sebagai muslim, tapi juga sudah bergeser secara semantik, secara epistemik pada pandangan alam lain. Next slide. Jadi hilang pandangan terhadap metafisika itu punya kontribusi besar membuat seseorang terasing dari tradisinya sendiri. Kalau Profesor Farid pada pertemuan sebelumnya bicara tentang arsitektur ya, majas bangunan, ya ada perabot-perabot lama yang bisa jadi masih ada di bangunan yang baru gitu ya, masih dibawa gitu ya, dibawa masuk ke dalam bangunan yang baru, tapi kemudian dia tidak lagi bisa memahami makna asli dari benda-benda itu, konsep-konsep itu yang berasal dari tradisi. Sehingga teks yang dibaca dari tradisi dibaca secara terpisah, independen dari metafisika itu, dari kognitif kartografi yang sebenarnya menyumbang, berkontribusi menghasilkan teks itu, menghasilkan disiplin keilmuan yang terkait dengan teks tersebut. Tapi justru yang terjadi adalah dibaca terlepas dari kognitif kartografi. Akhirnya lebih banyak salah paham, ya ini pakai istilah hermeneutik ya beliau ini, tapi maksudnya adalah ya, kalau di husnuzon dalam artian tidak melulu fokus kepada istilah hermeneutiknya, dia maksudnya adalah menjadi ada ke gloomy ya, maksudnya jadi kemurungan dalam usaha untuk memahami teks dan tradisi. Dan akhirnya terjadi epistemic subordination. Jadi ada penaklukan secara epistemik diletakkan di bawah kendali ya, pandangan alam lain, di bawah kendali sistem epistemik yang lain. Next slide. Nah, beliau kemudian mencoba masuk sedikit lebih lanjut secara lebih halus untuk memahami epistemic subordination yang disebutkan tadi. Ya, dan tidak ada salahnya sebenarnya, tidak sepenuhnya bermasalah membaca epistemic subordination melalui teori pasca kolonial. Ya, tidak sepenuhnya bermasalah. Ya, asalkan kemudian seseorang tahu batas-batasnya di mana dia punya kemampuan untuk mengungkapkan ya realitas atau fakta yang sedang dibaca itu. Dan Lombard kemudian mengatakan teori pasca kolonial itu membantu mendiagnosis proses epistemic erosion, sebutnya. Erosi epistemik itu kayak kalau di tanah gitu ya, ada penggerusan, penggusuran ya secara epistemik ya, yang terjadi pada kedaulatan diri seseorang, kayak mirip sama kayak pasir yang diambil gitu ya oleh negara lain, kemudian bahkan atau dijual oleh oleh orang yang berada di sebuah negara ke negara yang lain, dan itu terus tergerus dan tergerus. Dan epistemic erosion itu terjadi juga di dalamnya ada sebuah hierarki epistemik yang hierarki itu yang disebut tinggi, yang disebut yang lebih tinggi, bahkan tertinggi adanya dengan standar para penjajah. Standarnya para penjajah. Ya, ini konteksnya telah terjadi masuk ke penjajahan yang dialami oleh orang Islam. Dan penjajahan seperti itu akan menghasilkan yang disebut sebagai epistemicide. Ya, bunuh diri epistemik. Ya, atau dikatakan di sini the murder of knowledge, ya, pembunuhan ilmu. Ya, the epistemological privilege that modern science grants to itself is thus the result of the destruction of all alternative knowledges that could eventually question such privilege. Ya. Jadi kalau kemudian sudah ada pembunuhan terhadap disiplin keilmuan kepada ilmu yang kemudian hadir dari sebuah tradisi yang lain yang dilakukan oleh penjajah,
maka epistemicide ini menjadi syarat penting atau menjadi komponen yang pusat, malah komponen utama dari yang disebut structural genocide. Makanya kita lihat mereka yang telah terkena epistemicide ini kemudian justru ya jadi kaki tangan dari para penjajah kolonial, bukan sekadar jadi administratur tapi jadi agen-agen kebudayaan, ya, agen-agen epistemik yang sebenarnya dari peradaban lain. Ya, jadi ketika kemudian ada structural genocide itu yang terjadi adalah the death of a habitus, katanya. Kematian satu kepemilikan sebuah kebudayaan, sebuah tradisi yang panjang sebenarnya sifatnya, tapi kemudian dihilangkan sedemikian rupa sehingga kemudian seseorang yang membacanya dari sudut pandang yang lain. Ya, sudut pandang yang lain. Next slide. Nah, cuma memang teori pasca kolonial ini menurut Lambat tetap ya jelas bahwa dia berasal dari secular frame. Ya, berasal dari kerangka yang bersifat sekuler yang tetap memiliki pengaruh atau sebutlah bias konseptual yang perlu disadari. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan semacam metacognition terhadap ya batas-batas dari teori atau dari konsep yang kita gunakan atau kita berusaha pahami yang datang dari peradaban lain. Ya, karena mereka yang kemudian menggunakan teori pasca kolonial ini dikatakan tidak mempermasalahkan marginalisasi penggunaan metode asing kepada budaya lain. Seolah-olah mungkin boleh-boleh sah-sah saja ya hermeneutik, ya fenomenologi, ya metode kritis dan segala macam yang datang itu kemudian dipandang karena dipandang menyegarkan dan menghasilkan kebaruan-kebaruan, novelty-novelty yang tidak muncul kalau menggunakan metode sebelumnya, metode yang lama dalam tanda kutip, metode yang tradisional, maka dianggap sebuah penyegaran pemikiran. Tetapi keadaan seperti ini pada dasarnya tidak atau masih belum menciptakan kedaulatan epistemik pada diri seseorang yang katanya sedang memeriksa keadaan epistemic subordination dirinya. Ya. Jadi orang yang telah terkena epistemic subordination ini akhirnya tidak mampu berpikir lagi sejalan dengan tradisi mereka sendiri. Next slide. Ya, kembali lagi ke gambaran besar, kalau epistemic sovereignty itu tiada, maka itu sebenarnya akibat dari hilangnya pandangan terhadap metafisika dan menghasilkan epistemic subordination. Ya, dia menghasilkan disebut structural domination. Ya tadi ya, nyambung kepada mereka nggak bisa lagi berpikir dengan kategori-kategori yang berasal dari tradisi mereka. Mereka mengalami semacam keterjajahan yang meskipun para penjajahnya telah pergi, tapi mereka tidak bisa membebaskan diri mereka dari konsep-konsep tadi. Ya karena kemudian apa? Ya yang mereka pandang sebagai sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh nyata yang merupakan dimensi metafisis itu asalnya daripada yang dari kolonial masternya. Tidak bisa berpikir berdasarkan tradisi sendiri, Barat akhirnya dijadikan semacam theoretical model sebagai model teoritis untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah. Ya, sebagai analisis masalahnya, sebagai analisis solusinya. Dan padahal sebenarnya yang terjadi dalam konteks ketiadaan kedaulatan epistemik, seseorang itu telah dipinggirkan. Ya, secara begitu saja, tidak coba dipahami, tidak coba dilihat tempatnya seperti apa. Dan mereka yang sebagai kolonial master itu, mereka yang kemudian secara hierarki merupakan dipandang lebih tinggi dalam konteks penjajahan di sini, akan mendapatkan credibility excess, kelebihan ya surplus kredibilitas sehingga dipandang memiliki otoritas, ya apa-apa yang dikatakan itu didengarkan karena mereka adalah jauh lebih hebat dan seterusnya. Sedangkan mereka yang dipinggirkan itu akhirnya mendapatkan credibility deficit. Hilang, dianggap ini mah itu udah kuno, sudah tertinggal gitu ya, sudah nggak relevan dan seterusnya.
Ada sematan-sematan, ada penyifatan-penyifatan yang ungkapan itu sebenarnya mengandaikan ketidaksadaran tentang kehilangan kedaulatan epistemik. Next slide. Ya. Jadi tadi itu ya tentang ketiadaan. Nah, yang menarik dalam tulisan ini juga ketika beliau berbicara tentang kedaulatan epistemik yang jika dia dimiliki, maka seseorang baru boleh atau baru bisa melaksanakan dialog dengan kebudayaan bukan Islam secara betul-betul. Ya, dialog itu terjadi ketika masing-masing ada kedaulatan, bukan yang satu sedang dijajah, yang satu lagi menjajah atau satunya jahil gitu ya, nggak mengerti yang sedang mau didialogkan, yang satu lagi mengerti misalnya. Ya. Dan dialog dengan kebudayaan bukan Islam ini bisa terjadi sebagaimana tadi tentang teori pasca kolonial kata Lombard, karena dunia ini juga mengalami penderitaan yang umum, penderitaan bersama, yaitu terkait Barat, maka pembicaraan tentang coloniality, pembicaraan tentang decoloniality, ya decolonization, pembicaraan tentang ya keadaan terjajah tadi merupakan sesuatu yang bisa jadi tema yang dibicarakan bersama dengan kebudayaan yang bukan Islam. Gitu. Jadi ada common theme-nya gitu, ada tema bersamanya itu, tema umumnya sehingga kemudian harapannya adalah apa semacam ta'aruf gitu akhirnya, semacam jadi pengenalan satu sama lain di dalam hidup bersama-sama di bumi ini gitu ya, di dunia ini. Hingga di dalam konteks ini istilah pluriversal ya, pluriversal yang kemudian sebenarnya itu datang dari Mignolo, Walter Mignolo ya, yang kemudian yang mengatakan bahwa ya dia bukan cuma diverse yang mengandaikan dua gitu ya misalnya, tapi dia pluriverse ya, maksudnya dia mau penekanan kepada kepelbagaian yang jadi bukan dikotomi, bukan jadi dua saja gitu disebutnya. Ya, next slide. Habis ya? Oh, oke. Iya, lupa malah ya. Iya, jadi apa namanya itu yang saya pikir penting gitu ya untuk disampaikan berkenaan dengan apa materi argumentasi yang ada di dalam jurnal ini. Ya, jadi orang Islam yang dikatakan di sini Muslim epistemologies cannot operate within the cognitive cartography of secular humanism, which reduces intelligibles to corpuscular empiricism. Ya, jadi apa namanya catatan juga kepada pengkaji lewat teori-teori yang datang dari Barat, meskipun mengkritisi Barat, kedaulatan itu ya secara epistemik baru dimiliki jika orang Islam sadar kembali tentang metafisikanya Islam itu, yang berasal dari Islam itu, yang harus ditemukan meskipun dengan teramat susah payah, ya sebenarnya itu adalah bagian dari usaha membebaskan diri kita ya dari kehilangan kedaulatan. Wallahualam bishawab. Itu aja yang saya mau sampaikan secara ringkas kurang lebih pembahasan pada pertemuan hari ini. Meskipun kita juga bisa berbincang tentang pertemuan yang lalu ya, saya tidak menutup kemungkinan itu juga dibincangkan. Tapi silakan kalau ada yang mau dikongsikan, ditanggapi, dan Mas Alam kayaknya mau menyampaikan sesuatu juga di yang kedua ini atau ada ikut serta atau apa enggak? Silakan. Ya, oke baik silakan pada peserta sekalian jika ada yang ditanyakan, difungsikan, oke disampaikan dan sebagainya. Kita masih ada banyak waktu kayaknya ya, sampai Itu ada 1 jam lebih lah kurang lebih. Monggo silakan.
Ini siapa nih? Yusuf apa? Kasih jempol. Oh iya, gue silakan, ada yang mungkin sedang juga ya mengkaji eh, apa ya, teori-teori atau tokoh-tokoh yang ya mungkin tadi sempat juga disebutkan ya, reform movement gitu. Ada di, kalau nggak ada nanti kita ke Oke, mungkin Mas saya yang Alam. mengawali bang. Boleh Mas Susul, monggo monggo. Iya. Em, ya mungkin ini bang. Ini bisa Ya. ditekankan kembali ya. Kan tadi salah satu catatan dari penulis gitu. Kalau misalnya kita menggunakan teori pasca kolonial, itu kan masih berangkat dari sisi sekuler gitu ya. Mm-mm. Nah itu mungkin bisa jelaskan kembali bang. Itu titik eh, perbedaannya dengan maksudnya kurangnya itu seperti apa itu bisa dijelaskan kembali Bang, gitu. Baik, oke. Iya, jadi kalau kemudian apa misalnya gitu ya, teori postkolonial gitu diterapkan untuk memahami aspek-aspek tertentu dari masyarakat terjajah misalnya. Ini kita masih jelas gitu ketika kita mau menggunakan itu digunakan untuk yang mana. Itu satu. Karena dia punya keterbatasan. Tidak sepenuhnya salah lah gitu. Misalkan katakan teori postkolonial keseluruhan penjelasannya salah, kan kita mungkin tidak tidak bisa mengatakan itu. Ada yang benar berarti. Tapi ada yang benar tuh yang mana? Gitu. Pastikan gitu yang apakah tentang penggambaran masyarakat terjajah itu sepenuhnya akurat, akurasinya bagaimana misalnya. Karena apa? Karena nanti ketika mereka mulai menampilkan, kalau pakai bahasa Prof. Alatas ya, menampilkan sifat asasi kebudayaan Barat, mulai menampilkan sifat asasi peradaban Barat, maka sesungguhnya yang mereka sampaikan bukan ilmu dalam kategori epistemik kita. Sebenarnya adalah dugaan-dugaan mereka, interpretasi-interpretasi mereka terhadap fakta-fakta kolonialitas. Nah, itu berarti kita mesti memahami dulu tentang si Barat itu, sifat-sifat asasinya itu. Atau kalau lebih lanjutnya memeriksa apakah kelihatan pertentangan-pertentangan tadi begitu dengan kartografi ya, kognitif kartografi yang kita miliki gitu. Misalnya kayak kalau kartografi kita bicara peta ya, majasnya, atau orang pasca kolonial ya, kemudian melihat apa namanya sebuah realitas A misal contohnya ya, dalam lokasinya itu digambarkan itu ya, em, akhirnya segala sesuatu itu buatan budaya ya, sehingga kalau kita datang ke lokasi itu yang terjadi adalah itu buatan manusia, itu buatan budaya, misal contoh ya, contoh reaksioner dan seterusnya. Nah, tapi dalam kognitif kartografi kita, peristiwa itu atau realitas A tadi, gitu ya, yang kita hampiri itu tidak sebagaimana yang digambarkan. Gitu. Jadi dalam peta itu kalau kemudian kita jadi point of reference-nya berbeda, yang terjadi kan kita nyasar gitu. Katanya begitu. Pas kita ke sono enggak. Gimana sih? Gitu. Tapi kan ada juga yang kita ke sono ada yang begitu sih, tapi ada yang bukan. Gitu. Jadi kita punya punya point of reference yang juga sebenarnya uh, dimiliki bersama, data-datanya dimiliki bersama gitu. Kita terjajah, kita berusaha membebaskan diri, gitu ya. Kita berusaha memerdekakan diri, orang apa kontribusi dari berbagai agama, kontribusi dari berbagai pihak menuju kepada kemerdekaan, ya. Kan nggak bisa dibilang kemudian apa namanya dalam konteks di Indonesia misalnya, kontribusi semua orang yang ada di Indonesia yang beragama itu semua setara, kan enggak juga.
Ada yang jadi pahlawan, ada yang nggak jadi pahlawan. Dan ada yang mayoritasnya misalnya gitu, yang mayoritasnya orang Islam misalnya contohnya, yang berkontribusi. Ya kan wajar saja karena ya sebutlah semayoritas orang Islam di Indonesia. Karena mayoritas orang Islam mereka berkontribusi lebih banyak. Tapi kalau kalau dia berkontribusi lebih banyak, harusnya kan ada pengakuan yang sesuai begitu. Bukan kemudian karena mereka mayoritas, tapi karena mereka telah berkontribusi lebih banyak. Kalau ukurannya merit ya. Ya. Jadi kalau kemudian ternyata mau dilakukan setara saja sama semuanya dalam penilaian tadi, padahal fakta-fakta sejarahnya juga dimiliki bersama, maka jadi tidak fair. Karena ada kecenderungan gitu ya, orang-orang yang kemudian mengkaji melalui pasca kolonial tadi masih membawa asumsi-asumsi tentang peran agama di dalam sebuah masyarakat. Dia pandang bikinan, dipandang kepalsuan yang dipercayai, dipandang sebagai alatnya negara, dipandang sebagai sesuatu yang tidak pernah berakar kepada masyarakatnya, dipandang sebagai sesuatu yang semuanya penuh kepentingan, semuanya penuh intrik politik. Kan itu semua jadinya justru kalau tidak difilter dan tidak disaring, jadinya racun yang justru bisa berbalik menyerang penggunanya. Lalu penggunanya tadi merusak kognitif kartografinya sendiri dan membaca tradisinya akhirnya jadi asing. Gitu. Ya. Kan persekularan juga terjadi paling awalnya terjadi pada bahasa. Jadi kalau kemudian itu terjadi, ya kayak kapan ya, yang pertemuan yang lalu juga ya, ketika kemudian akses kepada masa lalu itu terhalang karena tidak memahami bahasanya, terputus karena apa namanya kosakatanya tidak dipahami, terputus karena eh, apa namanya semantik field-nya begitu, ranah medan semantik untuk memahami teks itu telah ya, begitulah kurang lebih ya sesuai. Itu ada pertanyaan kayaknya dari kolom chat ya. Oke, ini mau dijawab pertanyaan dulu atau tadi Mas Alam Oh, mungkin Mas mau Alam kasih, ada di situ udah ini ya. Monggo silakan Mas Alam. ada nggak Mas Alam ini? Ada? Cek dulu. Enggak? Saya belum sempat lihat di pesertanya. Nah, mungkin dijawab dulu Bang pertanyaan ini saya Dijawab aja ya. bacakan. Oke, oke. Apakah bisa disimpulkan bahwa makna dari epistemic sovereignty adalah kita bebas atau bisa mengoreksikan berbagai disiplin ilmu dalam sebuah tema selama memiliki dasar atau prinsip yang kuat, eh, terkhusus kepada Islam. Mhm. Dan apa yang kita kondisikan masih bertumpu pada nilai-nilai syariat minimal atau minimal tidak bertentangan dengan syariat. Nah, apakah seperti itu, Bang? Gitu ya. Yang dimaksud Iya, epistemic sovereignty. iya. Ya kan kedaulatan epistemik itu kayak kalau istilah yang saya jadi terlintas kan kayak kedaulatan pangan gitu ya. Kedaulatan pangan itu kan dia bisa memproduksi hal yang paling asas yang memang tumbuh di tempatnya sendiri gitu. Yang dia akan bisa bisa berkongsi juga kepada yang lain gitu. Tapi yang tumbuh di tanahnya sendiri, tumbuh di tanah epistemiknya sendiri gitu ya. Disebutlah bahasanya. Tapi itu asumsinya adalah dia sedang ada di situ. Maksudnya dia apa kadang-kadang orang ngerasa bahwa saya telah menumbuhkan konsep-konsep saya sendiri. Tapi sebenarnya dia nggak ada di situ. Kalau kata Prof. Alparslan satu waktu ya, Profesor Alparslan Achigen, dalam satu pertemuan di Kesis gitu, dia bilang orang-orang Islam yang kemudian menjadi saintis gitu ya, menjadi akademisi di Barat lah khususnya, ataupun kalaupun bukan di Barat, ada di sini gitu ya. Tapi mereka semua berenang di dalam lautan konsepsinya Barat. Jadi they are swimming, dia building gitu, mereka membangun segala sesuatu, tapi dalam dalam kosakata dan apa ya menyumbang kepada tradisi keilmuannya Barat, alih-alih kepada tradisi keilmuan orang Islam. Jadi orang yang bebas adalah dia tidak punya ketergantungan
keterasingan dengan dirinya sendiri sebagai muslim. Kalau dia sebut dirinya muslim, maka dia punya kekuatan, punya kemampuan ya untuk menjadi dirinya dan mengolah yang datang kepada dirinya juga. Ya, maksudnya numbuhin sesuatu terus kalaupun ada yang datang dari luar, dia tetap bisa olah sehingga dia jadi punya dirinya sendiri. Diislamkan dalam artian diperiksa ya ada yang bersifat sesuai sama Islam atau tidak. Makanya tadi yang sesuai dengan syariat tadi ya itu kriteria-kriteria yang penting juga untuk dilihat. Tapi kan kita kalau pahami dia tidak bertentangan dengan syariat ya misalnya contoh yang kita harus periksa itu bukan sekadar tidak bertentangan secara permukaan gitu ya, tetapi masuk ke lebih dalam ya. Karena pensekularan sebenarnya berlangsung lebih dalam lagi. Dan kadang-kadang di level yang mendalam itulah yang menyebabkan masalah lebih lanjut. Jadi apa namanya ya berdaulat maksudnya dia punya itulah ya, punya kemampuan untuk menghasilkan jawabannya sendiri kalau bahasa Pak Abdul Rahman tadi dan mereformulasi apa yang datang dari orang lain itu. Jadi ya tapi itu ya syaratnya dia tahu dia berada di dalam apa namanya Darul Islam gitu ya. Dia berada di dalam Darul Islam secara konsepnya, bukan dalam Darul Darul apa West ya, negeri Barat gitu di dalam konsep. Tapi dia nggak sadar ya bisa jadi karena udah terjadi penggusuran tadi ya epistemic erosion tadi nggak sadar ternyata dia telah dicaplok secara konseptual di lain. Monggo silakan ada lagi bisa kita bincangkan gitu ya. Oke, silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kita masih punya waktu. Ya Nah, masih masih ada lah, gitu, masih sangat cukup begitu ya. ya masih sangat cukup sebenarnya kita Ya, silakan jika ada yang didiskusikan, ditanyakan. Wah, ini ya. sepertinya Mas Reza. Mas Resa ini bidangnya ini sebenarnya. Seingat saya sih. Iya kan? Iya bang, ya Gimana Mas Reza? gitu. Oke bang, ini eh, berarti kan tadi yang banyak disinggung di sini kalau kita pakai istilah yang sering, yang apa termasuk istilah yang dipakai Asad itu, talal asad adalah agensinya ya. Karena Hmm. ketika kita apa namanya tersubordinasi secara epistemik, berarti kan seorang Hmm. Muslim itu kehilangan agensinya. Tapi nanti Hmm. kemudian balasan selanjutnya, eh, ketika seorang sudah berada dalam suatu kerangka berpikir tertentu, sebenarnya dia tidak benar-benar memiliki agensi, artinya dia tunduk dalam suatu kerangka tertentu. Lalu bagaimana ketika kita seorang Muslim mencoba menarasikan itu, Bang? Jadi sebenarnya kita memiliki agensi ketika kita menggunakan kerangka berpikir Islam itu sendiri atau menggunakan berpikir Islam sebagai apa namanya acuan untuk berpikir. Dan ya jawabannya memang apa namanya jawabannya memang itu adalah agensi kita. Tapi bagaimana caranya apa namanya menarasikannya itu, Bang? Itu sih, Bang. Menarasikan. Terima kasih. Oke. Ya, true agency begitu ya. Kalau mau ini ya pakai istilah begitu. Ya mau menyampaikan kepada mereka yang kita andaikan dia dalam skenario dialog lah gitu ya. Skenario dialog ya antum di kampus lagi ngambil master nih dialog sama orang berbeda agama malah kali ya. Berbeda agama, beda aliran, ya pemikiran dan seterusnya lalu kemudian mereka mempertanyakan tadi kita betul-betul punya agensi itu kita betul-betul bebas nggak sih itu kan sebenarnya ya kali ya dalam artian apakah kita betul-betul bebas ya betul-betul bukan bukan dijajah gitu ya betul-betul bukan kayak dikendalikan orang lain gitu
Misalnya Profalatas mikir begini, terus kita ikut, wah kita terjajah oleh pemikiran Profalatas, harusnya kita punya pemikiran kita sendiri, baru kita berdaulat misalnya ya. Ya pemikiran sendiri dong gitu kan, jangan ikut pemikiran orang lain, baru berdaulat gitu. Nah kan apa namanya, kedaulatan itu tidak dipahami sebagai mengisolasi dari seluruh pengaruh yang ada di dunia sebenarnya. Itu satu. Iya nggak sih? Maksudnya kalau kemudian kita bayangkan hidup seperti masyarakat Baduy aja tidak terisolasi dulu. Mau nggak mau mesti ada satu cara penanganan terhadap yang datang dari luar. Makanya ada istilah naturalisasi ya dalam dunia sains, naturalisasi, asimilasi, termasuk di dalamnya integrasi, bicara tentang itu. Jadi nggak mungkin bukan sekadar kayak pikir harus pemikiran sendiri baru bisa berdaulat. Bahkan dia memutus apa namanya, kontribusi dari pihak lain yang berada dalam satu tradisi yang sama. Apakah itu baru disebut berdaulat? Ya enggak. Itu sih rada naif begitu sebenarnya. Orang-orang yang seperti ini jadi semacam naif bahwa bebas berarti ya mikir sesuatu mulai dari nol. Padahal enggak ada yang pernah betul-betul mulai dari nol. Orang yang mulai dari nol itu satu, dia kurang baca. Saya yang pertama kali, kurang literatur review-nya kurang gitu. Ya, kurang literatur review. Jadi dia kan literatur review tugasnya adalah mencari, memastikan bahwa apa yang saya kaji itu belum pernah dikaji orang lain. Itu kan satu. Kalaupun sudah dikaji misalnya, oh saya punya pandangan yang berbeda. Oke, gimana? Ya, misalnya contoh. Tetapi kan itu andaiannya dia mengkritik yang sebelumnya, dia mengomentari yang sebelumnya, dia mengambil manfaat juga dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi nggak pernah bisa betul-betul semacam dari nol ya, gitu ya. Nggak ada gitu. Justru yang terjadi selalu sudah ada apa namanya, kontribusi dari yang sebelumnya, baik itu disadari atau tidak disadari. Jadi bebas justru yang dipahami adalah memilih, nah itu dia, memilih yang baik atau yang terbaik, ikhtiar konsep kita tentang bebas sebenarnya. Tapi lebih dari itu, kebebasan itu memilih yang dan dimaksud sebagai memilih yang baik, ya, itu sebenarnya adalah memilih sesuatu yang sesuai dengan real need kita gitu. Ya, real needs ini istilahnya Adler sebenarnya ketika bicara tentang apa namanya, prinsip pertama dalam moral filosofi bahwa seseorang itu ya hanya boleh menghendaki sesuatu yang betul-betul baik buat dirinya, bukan selainnya. Ya, sungguh-sungguh dia butuhkan, sungguh-sungguh real good atau kemudian jadi real need, karena needs itu berkaitan dengan good. Nah, masalahnya adalah ya apa namanya, fitrah di sini yang sambung kepada needs tadi, kepada kebutuhan atau keperluan tadi itu yang apa namanya, andaian dan ini juga disebut oleh Adler di dalam Reforming Education, yang disebut sebagai manusia itu bersifat universal sebenarnya, dalam artian dia tidak jatuhnya seolah-olah apa ya, ini dalam retorika worldview iyalah ada manusia dalam konsepsi ini, dalam konsepsi sana. Tetapi manusia sebagai sebuah hakikat, sebagai sebuah realitas, itu sesuatu yang bisa disepakati kok ya pembicaraannya antara satu dengan yang lain. Kalaupun tidak, kalaupun ada kayak oh ya mau beda-beda. Kata Prof. Alas ini yang menarik. Yang menarik adalah oke, kamu hidup sesuai dengan konsep manusia kamu, saya hidup sesuai dengan konsep manusia saya. Kamu hidup sesuai dengan konsepsi agensi kamu, saya hidup dengan konsepsi agensi saya. Itu yang kemudian menjadi pengujian kalau dia melalui konsep agensinya itu mengenal dirinya, lalu dia mengenal dirinya dan bahagia, maka itu jadi ukuran. Kan ada orang ini sebenarnya cuma seru secara intelektual saja sih. Agensinya dia adalah apa namanya ya? Ya tadi itu kan, through agensinya kemudian memikir sendiri, nggak mau ya
ridiculous jadinya sebenarnya, gitu. Jadi konyol begitu. Kelihatan nggak matang mikirnya gitu ya. Orang yang kemudian lagi lagi puberti gitu ya, lagi pubertas. Orang yang lebih matang nggak menyampaikan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita katakan saya punya agensi sendiri, ya, tapi bagaimana mengenali true agency itu pada satu tahap itu sifatnya rasional, tapi pada tahap lain itu bersifat eksistensial. Ayo kita buktikan bahwa, itu ibaratnya ya, bahwa yang kita sebut sebagai true tadi, it is really applicable gitu maksudnya. Itu betul-betul bahkan mengejawantah. Karena gini, seseorang yang mengatakan bahwa manusia barat, misal konsepsi agensi barat itu yang akan jadi yang disebut true agency, sedangkan orang Islam ini, kalau kita memahami dari penjelasan profil tentang sifat asasi kebudayaan barat, true agency sebutlah dalam pandangan barat itu akhirnya tragedi. Iya nggak sih? Iya dong, kan kalau mau pakai gitu mereka mengagungkan tragedi. Jadi kalau hidup mereka ya kemudian bilang ya hidup saya itu saya jadi true agency kalau hidup saya menderita, kan aneh, maksudnya kenapa gitu? Kalau saya menderita maka saya benar gitu kan. Loh kok jadi gitu enggak. Justru kalau dia jadi true agency, dia jadi manusia yang benar. Manusia yang benarnya itu adalah manusia yang universal, manusia yang berbahagia, manusia yang seutuhnya kalau bahasa maritim. Tapi kalau kemudian manusia yang jadi seutuhnya, yang jadi sebenarnya itu adalah yang menderita, yang gagal, dan yang itu. Ya kalau saya sih nggak mau gitu kan, ibaratnya begitu. Kalau saya sih nggak mau. Ya kalau kamu memahami penderitaan sebagai hakikat itu, ya silakan aja hidupin. Hidup menggunakan jalan itu. Ya. Jadi ada beberapa level ya kalau tadi kemudian kita lihat ya, ada level pada yang simplistik sampai kemudian kita berusaha melihat buah dari pikiran itu. Kalau pikiran itu dianggap terlalu dalam dan diperiksa bisa rasional sama-sama ya, dua-duanya sama-sama rasional, maka lihat buahnya bagaimana dia berbuah pada sebutlah ahwal epistemiknya gitu dibandingkan kata-kata epistemik. Kalau bahasanya siapa ya, saya lihat tempo hari di Instagram ada Syekh yang kemudian bicara bahagialah seseorang yang kemudian diajari oleh gurunya bukan lagi sebatas kata-kata tapi melalui ahwal, melalui akhlaknya lebih dibandingkan melalui kata-kata. Itu justru yang jauh lebih berkesan. Jadi kita nggak percaya sama Barat itu bukan karena semata-mata dia ada persoalan pada kata-katanya, tapi ada persoalan pada cara mereka hidup. Ini bahagia begini, saya sih nggak mau. Itu kan maksudnya ya. Jadi ya ada yang kagum sama sains dan teknologi. Tapi kan kalau kita ngelihat ethically, dan itu satu ukuran yang sangat penting itu gimana gitu ya. Jadi justru yang lebih kelihatan adalah mereka yang tadi ya mengalami intellectual perplexity itu finally dia ethically confused juga, ethically perplexed. Apakah mereka dalam keadaan yang bagus atau tidak? Allah. Mudah-mudahan bisa jawab cara menarasikannya ya. Oke, baik Bang, cukup mencerahkan tadi ya. Karena tadi saya akan mengira jawabannya akan berujung pada perdebatan metafisika yang Oh, sangat rumit kan. ya Karena ya ya ya. itu kan jadi asas perbedaan definisi konsep-konsep cabangan dari suatu tradisi ya. Nah, dan di Ya. sini dari jawaban Bang Rizal tadi menunjukkan ya pada akhirnya masing-masing bisa memiliki apa namanya kognisinya masing-masing, tapi kognisi mana atau eh, narasi mana yang dapat mengantarkan kita kepada suatu kepuasan bukan hanya secara kognitif tapi ya secara kolab, dan itu hidayah juga akhirnya ya Bang ya. Iya, iya betul, betul, betul. Ya kayak antum kan ada orang murid sebenarnya secara umum nyari guru gitu ya. Saya pengen cari orang yang bisa begini, bisa begitu. Tapi bisa jadi mungkin dia kecewa panjang dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa membayangkan, dia katakan nggak mungkin lah ada orang kayak gitu. Coba bayangkan dia ketemu sama Rasul langsung begitu ibaratnya.
mungkin dia akan katakan ini nggak mungkin manusia biasa, atau bahkan bisa jadi dia yang keliru itu ke tahap keliru lagi menilai keagungan manusia itu. Jadi misalnya jadi anggap wah ini bisa jadi Tuhan gitu ya. Maksudnya untuk orang yang bukan Islam ya bisa jadi begitu gitu jatuhnya ketika saking saking ajaibnya gitu, saking langkanya manusia yang hidup sesuai dengan perkataannya. Kalau kita ngikutin politisi kan ya kecewa. Gitu kan, kalau orang kita ngikutin yang lip service ini kan pada kecewa gitu kan. Ya, gitu sih ya. Tapi betul juga ketika antum disebutkan kalau ke debat metafisikanya ya tadi akhirnya kelihatannya bisa jadi nggak betul-betul selesai, dan kan metafisika yang kita maksud berujung pada amal, berujung jadi beradab gitu. Pemahaman yang mendalam tentang metafisika itu yang membuat dia jadi truly free. Meskipun orang bilang tuh kamu kayak Sayyidina Bilal dianggap tidak bebas kan, maksudnya padahal dia punya kedaulatan epistemik sebenarnya. Yang sedihnya adalah orang yang kemudian kelihatan punya kedaulatan epistemik karena dia berdasi, berjas, ya jadi pemimpin sebuah bangsa, tapi secara pikirannya tidak. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama Mas Reza. Ada pertanyaan kayaknya di kolom komentar Mas Sosu. Ya, baik Bang, nih saya bacakan dari Mbak, sepertinya dari fotonya nih ya, Mbak Andi Ya. Rizky Ramadhani. Ya, saya bertanya, kalau orang Barat yang saat ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan sesuatu, jadi mereka mengonstruksikan solusi termasuk model epistemik yang ideal sesuai dengan pengetahuan dari pengalaman Barat, sesuai dari dengan pengetahuan dari pengalaman mereka yang Barat sentris gitu ya. Bagaimana kita melawan dominasi ini gitu ya, khususnya sebagai Ya, Muslim. baik. Saya langsung jawab aja ya Mas Soso ya, supaya nggak. Iya, monggo Bang Rizal. Iya, jadi bagaimana kita melawan dominasi ya, tadi ya disebutnya. Melawan dominasi intelektual atau dominasi epistemik tadi ya, structural domination tadi begitu. Dalam bahasa saya yang sebenarnya terinspirasi dari perbincangan tentang apa namanya bias kognitif ya, cognitive biases yang dibahas belakangan tentang post truth itu, adalah kita mesti meningkatkan kemampuan kita untuk menyadari latar konseptual, latar worldview dari sesuatu yang diutarakan entah dalam disiplin keilmuan atau diutarakan secara umumnya oleh seseorang atau penulis. Maksudnya ini pernyataan benar secara mutlak sampai ke level pandangan alam kita bisa terima, atau benar dalam batas-batas tertentu saja. Ya, makanya tadi saya sebut metacognition itu jadi penting karena jujurnya ya, kalau saya secara kajian saya tentang Barat yang berusaha mengkritik dirinya masih tidak punya metakognisi yang cukup tinggi mengenali sifat asasi dirinya sendiri yang menciptakan masalah. Jadi kan Barat menyebut ya post-truth itu masalah metakognisi. Baratnya sendiri itu punya masalah metakognisi. Karena seandainya saja Barat mengenali masalah dirinya, dia kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pandangan-pandangannya yang mendasar itu, Barat menjadi hilang. Dalam artian orang nggak mau jadi Barat karena pandangan yang bikin Barat jadi Barat itu semuanya bermasalah. Bertentangan semuanya dengan Islam. Jadi menciptakan semacam jarak ini, itu satu hal yang penting. Makanya pelatihan dari yang disebut sebagai metakognisi itu dicapai melalui kesadaran bahwa bahasa itu dengan realitas punya kehalusan hubungan yang nggak langsung di taken for granted. Kalau ngomong langsung difikirkan realitasnya saja bahwa langsung benar, dan si katanya itu dibiarkan semacam tidak diberikan perhatian yang semestinya. Ya, kalau belajar logika, kalau belajar usulul fiqh, kalau belajar ilmu tafsir, kalau belajar kajian-kajian serupa, semua dimulai dengan pemahaman atas bahasa. Dan memahami bahasa begini, dan memahami tentang logika atau cara berpikir, itu menciptakan kemampuan membuat jarak.
Jadi kalau kemudian kita nggak sadar bahwa kita sadar, oh ternyata saya ada di dalam Darul Barat, ya dalam rumah pemikiran Barat, kan itu kenapa dia bisa sadar? Karena dia mencoba mengamati, dia menciptakan jarak dari yang dipegangnya itu, termasuk menyadari bahwa dia di dalam Darul Islam. Oh iya benar ya, oh iya benar ya. Malah pengkajian dia tentang Barat mengapresiasi konsep yang telah dimiliki oleh dirinya dan tradisi yang dimiliki panjang itu. Jadi kalau mau melawan, kita ciptakan jarak ini dulu. Ibaratnya kayak kalau kalau entah yang pernah dengar cerita-cerita konspirasi ya. Cerita-cerita konspirasi itu tujuan mereka menyampaikan banyak hal, meskipun akhirnya katanya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya ada jaring-jaring tentakelnya orang-orang Yahudi gitu ya, misalnya ya. Jadi kita cuma bisa ngomong aja, menciptakan kesadaran. Nah, kesadaran ini aja yang dimaksud di sini ya, kita ambilnya ya. Kalau mereka kan akhirnya kebanyakan jadi lumpuh ya, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya jadi penuh konspirasi dari Wahyudi itu ya, bukan Wahyu Yahudi ya. Ya jadi menciptakan metakognisi ini apa Mbak untuk melawan dominasi itu. Jadi kalau tapi tadi ya dicatat sama Toha Abdurrahman, kita perlu kenal yang kita hadapi itu juga di ta'arufu tentang Barat. Jadi kalau kemudian mau menanggapi dan perang ke Barat, sebutlah ya, perang dalam artian pemikiran, dalam artian kalaupun bukan dalam konteks perang tapi dialog dengan mereka, maka disadari sifat-sifat mereka yang sebenarnya bukan ilmu ya dan berbeda sama kita itu penting supaya apa ya kita nggak salah ambil gitu, kita nggak salah ambil. Bahkan kadang-kadang ada yang benar saja itu buat mereka bisa jadi dipahami dalam konteks yang salah gitu, itu juga bisa. 1+1 sering saya kasih contoh ya, hal-hal yang logis, hal-hal yang faktual, hal-hal yang matematis bisa jadi salah dipahami ya, kayak karena orang yang kemudian menginterpretasikannya itu kemudian mewarisi trauma yang datang dari kebudayaan lain. Ya, trauma-trauma itu bisa diwarisi ya, meskipun antum orang Indonesia, yang terbaratkan itu biasanya mewarisi trauma-trauma itu. Dia bukan dia yang ngalamin, nggak semestinya. Jadi itu untuk melawan dominasi, saya pikir itu yang lebih penting dibandingkan kayak apa ya, jadi kayak apa melawan tapi nggak dibayar gimana caranya sebenarnya. Tangkis misalnya menangkisnya gimana gitu kan, ini semua sifatnya konseptual, sifatnya spiritual gitu ya, ruhani gitu ya, intangible. Makanya di situ akal pikiran yang bisa diaktifkan secara sehat, dia penghormatan terhadap bahasa, penghormatan terhadap tadi ya, kejelasan terhadap jika dia akan membuat kita secara perlahan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ultimate question itu dengan baik ya, itu juga akan membantu kita menciptakan metakognisi yang diperlukan. Karena kognisi yang dihasilkan dari kognitif kartografi yang digambarkan Lombard itu menciptakan sebuah metakognisi sebenarnya. Oh, saya ini di pandangan alam Islam. Karena metafisikanya yang ngasih saya informasi begitu. Begitu juga kalau dia ngelihat ke tempat lain. Tapi kalau dia nggak bisa, itu cuma di parsialnya saja, di bagian-bagian tertentu saja, dia nggak bisa ngelihat keseluruhannya, maka dia bisa jadi tadi ya, lost in particulars. Begitu, Mas Soso. Yang kedua tadi ada juga ya. Oke, ini yang kedua dari Saudara Wajat NM Songo. Ini bertanya terkait teknologi baiknya diajarkan ke generasi atau mungkin ya anak di usia berapa gitu ya. Gimana nih? Apakah ada strategi khusus untuk membiasakan anak supaya dapat memahami aspek fisik gitu ya? Khususnya Ya, pada ya. anak dan remaja gitu Bang. Baik, baik. Kalau setidaknya di dalam kurikulum IB lah yang saya tahu ya, International Baccalaureate yang cukup luas digunakan di dunia, mereka ngajarin theory of knowledge di kurikulum mereka. Jadi menjelang masuk ke kuliah, jadi matrikulasi kelihatannya. Jadi pada tahap umur matrikulasi mereka mulai diajarkan tentang theory of knowledge.
Tapi itu sudah cukup rumit sebenarnya ya di tahap itu ketika diajarkan. Terus bagaimana kalau kemudian orang Islam? Orang Islam itu kalau saya lihat ya, sebenarnya kan pengenalan tentang epistemologi dalam artian saluran-saluran ilmu itu bisa dikenalkan sejak awal, masih boleh ya, masih masih amat mungkin. Maksudnya saya bicara tentang ke tingkat anak-anak SD gitu ya. Kita bicara akidah ini, dan akidah kita alhamdulillahnya mengandung penjelasan epistemologi, itu bisa dipahami. Tentu saja dengan kadar mereka. Maksud saya pengalaman ngobrol sama anak-anak saya aja ya, contohnya. Kita tahu lewat akal, kita tahu lewat panca indera, kita tahu lewat khobar sodik misalnya. Itu mereka bisa mengikuti dengan kadar yang mereka miliki, termasuk ketika kita sebutkan bahwa yang disebut ilmu itu harusnya bersesuaian dengan agama, dasarnya adalah agama, ukurannya misalnya, sambil diberikan contoh dan seterusnya, itu masih memungkinkan. Tentu saja tidak sedalam di tingkatan-tingkatan berikut ya. Nah, tapi itu ya pengkajian tentang akidah kita yang sifatnya epistemologis ini kan juga sudah ada di buku Umul Barohin misalnya. Ya sih, itu dikaji di tahap-tahap mungkin SMP kali ya, kalau secara umur begitu. SMP atau mungkin SMA. Tetapi saya melihat kalau si gurunya itu memiliki kesanggupan tadi, dia bisa membuat penjelasan-penjelasannya ke tahap di bawahnya dan di bawahnya lagi. Ya, kayak Aqidatul Awam juga sebenarnya kan juga sudah ada bisa masuk gitu kemudian ke tahap-tahap yang lebih lanjut ya, Ummul Barohin, kemudian Aqwaid An-Nasafi, kemudian syarahnya Taftazani. Tapi ini saya masih belum punya jawaban spesifik lah ya, bisa diterapkan ke level mana begitu. Kayak ngajar pun di level arti at-taqwa itu ngajar di usia SMA ya, di usia SMA. Kemudian yang tadi contoh buat anak-anak ya, anak-anak saya aja jauhin, dan kelihatannya mereka bisa ikutin gitu ya, maksudnya bisa ikutin penjelasan sederhana. Kalau alam, mohon maaf kalau tidak bisa spesifik. Mas Aldi, Iya, silakan Mas Aldi. ini ketua ini nih, ada ketua. Nah, sudah berganti Bang Rizal sekarang. Gitu ganti. Gimana Mas Aldi, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Rizal. Ini Bang Rizal ada beberapa hal yang mungkin saya tidak secara spesifik menanggapi Artikel. presentasi yang tadi mungkin Bang Rizal, tapi Iya. artikel yang tadi, tapi ada beberapa hal yang ingin saya coba kongsikan gitu, diskusikan dengan Bang Rizal. Baik. Nah, saya berangkat dari pembacaan saya terhadap buku dekolonisasi yang sebetulnya diterbitkan juga oleh Bentala ya, yang karyanya Ustadz Profik ya. Yang sampai sekarang saya mungkin masih agak menggelitik itu ketika beliau membawa isu dekolonisasi dalam konteks studi Islam, Bang Rizal, atau Islamic Studies itu ya. Nah, di situ itu Ustadz Rafi ketika bicara dekolonisasi dalam konteks Islamic Studies itu atau studi Islam itu, beliau memberi penegasan bahwa dekolonisasi itu bukan seperti pada umumnya dipahami sebagai proses nafi saja kepada bangunan epistemologi ataupun bangunan pengetahuan dari kebudayaan Barat gitu. Nah, tetapi beliau menegaskan di situ bahwa ada proses isbat juga gitu, atau proses di mana mengekskavasi tradisi intelektual Islam gitu ya, atau warisan intelektual Islam itu. Nah, tapi saat beliau menguraikan dekolonisasi dalam konteks Islamic Studies dengan pemaknaan yang beraroma seperti itu gitu, saya jadi ada sedikit pertanyaan dalam artian begini. Nah, ketika dekolonisasi yang sebetulnya kalau kita boleh jujur itu kan bukan satu istilah atau bukan satu wacana yang lahir dari
apa namanya tradisi intelektual kita gitu, Bang Rizal, ya, tradisi intelektual Islam. Tapi sebetulnya bagian tak terpisahkan dari diskursus apa namanya postkolonial studies gitu ya, atau studi pasca kolonial gitu, yang kalau kita boleh jujur ya. Nah, nah dengan pengertiannya seperti itu, jadi saya seperti memahami bahwa kalau begitu di tahap ini seakan-akan kita tidak perlu menjangkau apa itu Islamisasi atau tidak perlu mengangkut Islamisasi untuk merespon tantangan pemikiran yang ada ketika dengan pemahaman nafi dan isbat itu dan pengisbatan yang dimaksud oleh Ustadz Rafiq itu sudah ada di dalam dekolonisasi dalam konteks studi Islam, itu seperti sudah dicukupkan gitu. Nah, saya jadi agak khawatir ketika awam membaca ini gitu, seakan-akan pada akhirnya Islamisasi itu tidak tidak perlu digelarkan gitu ya. Artinya kita ketika bicara dalam diskursus yang sifatnya umum cukup dengan dekolonisasi ya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu ataupun beberapa dari kita sudah memahami Islamisasi lebih jauh, tentu ada diferensiasinya gitu antara apa itu dekolonisasi, Islamisasi. Bahkan di buku di pidato Guru Besar Profan pun ditegaskan gitu bahwa dekolonisasi ataupun dewesternisasi bukan totalitas dari Islamisasi sebetulnya itu. Nah, dari situ Bang Rija saya jadi punya satu pemahaman lebih bahwa nampaknya gitu ya, tadi tuh apa namanya penegasan adanya isbat ya dalam istilah dekolonisasi itu sebetulnya itu adalah sesuatu yang ditambahkan gitu. Sesuatu yang ditambahkan, bukan dari secara organis memang sudah mengandung itu gitu. Sudah mengandung pengisbatan terhadap tradisi intelektual Islam. Nah, walaupun sebetulnya kalau kita dalami sebetulnya dekolonisasi juga ya mengandung itu mekanisme nafi dan isbat, tetapi pengisbatannya kan sifatnya jadi relatif Bang Rizal kan ya. Artinya dia tidak mengacu atau mengerucut atau konvergen kepada perspektif Islam atau bahkan kepada worldview Islam. Nah, jadi ya sifatnya melahirkan wacana-wacana alternatif saja yang pada akhirnya wacana-wacana alternatif itu sifatnya jadi setara kan. Tidak boleh ada yang saling mendominasi satu sama lain gitu. Nah, itu mungkin satu hal Bang Rizal yang mungkin bisa dikonfirmasi oleh Bang Rizal. Karena dalam pemahaman saya, kalau dekolonisasi itu dan Islamisasi disandingkan dengan pemahaman yang sederhana tadi seakan-akan setara gitu. Nah, padahal sebetulnya tidak demikian gitu. Kalau kita kembalikan lagi dekolonisasi itu pada rahimnya gitu ya, di mana dia ditumbuh kembangkan gitu kan. Nah, itu yang kedua, perihal sebenarnya di buku yang Ustaz Rafiq tulis pun Mbak Lin itu bilang istilah yang tidak ya, Mbak Lin dari UIN Sunan Kalijaga itu, Ustaz Rafiq di situ bilang dekolonisasi pengetahuan, tapi Mbak Lin itu menggunakan dekolonialitas pengetahuan gitu. Nah, sebetulnya dari apa yang Bang Rizal pahami tentang dua istilah itu, apakah sebetulnya dua istilah ini bisa dipertukarkan secara longgar gitu, atau sebetulnya ada orientasi tersendiri ketika kita menggunakan dekolonialitas atau dekoloniality di satu sisi, ataupun satu sisi dekolonisasi gitu. Mungkin dua itu Bang Rizal. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Aldi ya. Ini dengan asumsi para peserta sekalian juga mungkin sedikit banyak pernah membaca gitu ya, atau setidaknya mendengar buku dekolonisasi yang juga diterbitkan oleh Bentala memang ya. Dekolonisasi yang diterbitkan oleh Bentala kelihatannya dengan maksud untuk memberikan semacam memunculkan perbincangan ini disertai dengan perbincangan pengantar ya. Pengantar dari buku itu sendiri juga ya, satu dialog di antara penulisnya dengan editor. Ya menggelitik sih memang ya ketika disebutkan bahwa dekolonisasi dengan dalam studi Islam ya bukan saja nafi tapi juga ada isbat ya, bukan juga ada juga isbat. Ya, kalau dikatakan seperti itu sebenarnya memang harus ada pertanyaan lanjut ya, maksudnya saya nggak tahu udah sempat ditanya kah atau sudah ada jawaban bahwa
Saya belum Belum ya? langsung tanya, belum konfirmasi ke Ustadz Rofik gitu. Tapi Oh, baik, 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 baik. sekedar sharing aja sama Bang Rijal. Sudah kasih. Oh ya, nggak apa-apa ya. Makasih, Mas Aldi. Iya betul, kalau menarik juga kalau kemudian disebut ada isbat ya, ada isbat. Tapi yang dipahaminya sebagai isbat itu jadi apa gitu. Jadi kan kalau D prosesnya itu kan jadi dia proses penafian, proses di mana seseorang dipandang apa ya, dipandang akan menemui alternatif lain. Gitu ya, sebutlah ya, dipandang menemui alternatif lain, tapi alternatif lain itu tidak menjadi urusan dekolonisasi, tidak menjadi urusan dekolonialitas ya tadi misal jika disambungin begitu. Ya, tapi kalau dianggap ini sebenarnya satu proses penafian saja, sedangkan proses afirmatifnya atau proses isbatnya itu tidak secara eksplisit dijelaskan, ini menghasilkan yang jelas buat saya ada ambiguitasnya gitu ya, Mas Aldi ya. Jadi ada ambiguitas istilah ini yang sebenarnya ambiguitas itu akan bisa diperjelas dengan menjelaskan, memperjelas rujukan setelah proses dekolonisasi itu dilakukan. Gitu. Jadi kejelasan rujukan ya, rujukan makna akhir yang disebut tadi ya, epistemic sovereignty tadi juga, sovereignty itu kemudian disebutkan, itu mesti jelas juga gitu sebenarnya. Kalau tidak, yang terjadi adalah kritik itu tidak semestinya menghadirkan sebutlah solusi tawaran yang apa ya, pokoknya jadi kritik saja, ada masalah begini nggak betul itu misalnya menghasilkan masalah, menghasilkan kezoliman dan seterusnya. Tapi lalu bagaimana gitu kan? Karena kan nanti mereka kalau kita bicara tentang dekolonisasi tadi, dan itu nyambungnya kepada apa ya tadi ya, sebutlah tentang nggak usah ada islamisasi begitu ya. Sedangkan kalau kita bicara solusi, jadi ada mirip sama Mas Reza juga tentang true agency, tapi di sini dia nyambungnya kepada true hierarchy gitu ya. Kan sebenarnya ada hierarki yang valid, hierarki yang sah, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kesetaraan itu ya, kesetaraan yang kemudian digaungkan sebenarnya adalah satu keadaan ketika seseorang baru lepas dari sebutlah satu pilihan satu-satunya, kemudian dia tersedia banyak pilihan. Asumsinya adalah setara dalam artian setara keadaan si orang yang sedang berusaha milih itu, dia mungkin nggak tahu. Tetapi hakikat yang sedang realitas yang akan dipilih itu memiliki nilai yang tinggi dan rendahnya gitu, dan ada yang disebut true hierarchy. Jadi apa ya namanya? Itu dia yang sebenarnya islamisasi mengandaikan jawaban, dan ada kritik-kritik yang spesifik. Kalau dewesternisasi baratnya yang diinikan, tapi dekolonisasi apanya yang diitukan kan? Maksudnya dia menghilangkan atau memperhatikan mereka yang melakukan penjajahan tadi. Tapi kan mereka yang melakukan kolonisasi ini rujukannya barat. Maka dekolonisasi dikaitkan dengan barat itu dalam artian melakukan dewesternisasi. Tapi kan bukan sekadar dewesternisasi yang jadi program sebutlah ya orang Islam. Ya, dulu kalau Prof Wan di buku Rihlah Ilmiah ada dehindu budaisasi. Dalam artian bahwa apa-apa yang bertentangan dengan Islam pada Hindu dan Buddha itu ditolak, dikritik. Dan itu bagian dari ya. Dan dalam artian yang harfiah ya, dekolonisasi dengan dekolonialitas tadi, dalam artian menafikan, mengenyahkan itu semua secara harfiah nih ya, itu sebenarnya nggak jadi persoalan. Ya maksudnya nggak jadi persoalan. Ya dia dekolonialitas, tapi kan susahnya itu ya, ini tuh sudah jadi istilah teknis yang mengandung perangkat-perangkat konseptual yang nggak bisa yang nggak bisa dianggap jadi sekadar harfiah. Gitu. Jadi tetap dia nyambung secara terminologis. Ya. Dan keduanya dekolonialitas itu dia merujuk kepada tokoh yang agak spesifik sebenarnya, ya Walter Mignolo dan kawan-kawannya begitu, yang
tadi pluriverse segala macam, tapi dekolonisasi sebenarnya merujuk pada sesuatu yang agak lebih umum sebenarnya dibanding istilah dekoloniality itu. Ini pun saya melihat ada kecenderungan menyebut liti ini ya, apa dekoloniality atau dekolonialitas itu jadi kayak menghindari isme mungkin supaya nggak terkesan jadi seperti apa gitu. Tapi diandaikan ini dekoloniality itu suatu paham, suatu cara berpikir. Ya, jadi sifat yang disematkan kepada satu cara berpikir khusus, bukan cara berpikir yang umum. Begitu. Jadi ya nggak tahu sih, kalau menurut saya jadi keduanya tidak persis sama. Dekolonialitas nggak persis sama, dekolonisasi ya dengan dekolonisasi. Itu yang saya setidaknya yang saya baca. Tapi kalau dilihat kepada yang mau mereka lakukan, sebenarnya jadi ada kesamaan. Gitu. Ada yang kesamaan, gimana kesamaannya? Mereka berusaha mengkritik penjajahan, lalu berusaha mengakses tradisi mereka sendiri. Atau mengakses tradisi yang lain juga ya. Kita jadi kemudian terbuka sedemikian rupanya begitu. Tapi masalah dalam mengakses tradisi itu sendiri, sebagaimana disebutkan Profesor Faruk, ya dalam decolonization of the mind, Muslim mind itu, adalah apa namanya, jadi kita bicara rujukan makna yang mana gitu. Makanya Islamisasi nggak bisa disamakan dengan dekolonisasi, nggak bisa. Ambiguitasnya tidak cukup menutupi itu. Sehingga ketika disebut dekolonisasi dalam studi Islam, gitu ya, apa namanya, yang berguna adalah sebutlah gitu. Yang berguna adalah mendekolonisasi, sebutlah gitu ya kalau mau. Atau lebih jelas lagi sebenarnya dewesternisasi sebutlah, terhadap cara pengkajian di dalam studi Islam hari ini. Apa yang kemudian masuk, menyerap, dan itu berguna untuk membongkar itu. Kalau saya lihat sebenarnya tulisan-tulisan di dalam buku Ustadz Taufik itu sebenarnya menampilkan itu semua. Menampilkan adanya bias-bias yang selama ini dianggap tidak bias. Gitu. Jadi satu tahap saja untuk menyadari bahwa ini sebenarnya semuanya ada bias-biasnya, ada jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemikir-pemikir dalam kalangan ini, gitu. Meskipun di dalamnya juga termasuk orang-orang Islam. Cuma tadi tuh ketika mereka kemudian memberikan jawaban ini tetap perlu ditimbang berdasarkan kedaulatan epistemik tadi, berdasarkan kepada metafisika tadi. Karena metafisika ini yang menjadi apa namanya, dapat memberikan satu kritik yang memadai dan tuntas gitu, bukan sekadar tadi ya kritik yang diajukan kayak apa namanya, kita bisa saja mempermasalahkan satu teori itu tidak berdasarkan pandangan alam kita gitu ibaratnya. Jadi ambiguitas yang itu yang sebenarnya bisa menjerat. Makanya kemudian apa namanya, diperlukan kejelasan-kejelasan tadi, meskipun bagaimana disebutkan Lombard dan sempat juga dibincangkan pada pertemuan sebelumnya, tema ini adalah tema yang muncul karena common suffering, gitu, penderitaan bersama manusia di dunia ini karena Barat di zaman modern. Ya, tapi itulah mengenali Barat, ya Baratnya sendiri begitu. Baratnya sendiri sebenarnya tadi ya saya sebut tidak memiliki metakognisi, dan usaha-usaha orang lain atau kebudayaan lain memahami Barat pun kelihatannya didistorsi oleh pengaruh dari Barat itu sendiri. Ya, karena Barat udah ngeritik dirinya sendiri, maka wah kita bisa ambil nih kritiknya dan kita maju ke hadapan. Tapi kritik itu juga mempunyai bias-bias yang kemudian nyerap masuk, dan sifat asasi peradabannya tidak banyak. Gitu apa Mas Aldi, saya mudah-mudahan hal itu jadi ini ya, memperkaya perbincangan itu ya. Ya, Bang Rija. Terima kasih Bang Rija. Ya, sama-sama Mas Aldi. Ya. Tapi betul ya, isbatnya jadi dipertanya, isbatnya apa gitu, mengisbatkan iya benar dia salah gitu, apa gimana? Yang benar tuh begini, yang benar tuh begini itu gimana? Apa dia mau pakai prinsip umum, rasio, empiri? Iya. Bisa juga ya jadi. Iya Bang Rija. Ya karena kalau sebetulnya izin menanggapi lagi Bang Rija. Boleh. Jadi ya sebetulnya kalau
jatuhnya jadi seperti itu kan. Sebetulnya kalau ya tadi Bang Rija, kalau dikembalikan kepada dari mana sebetulnya dekolonisasi itu muncul, kan jadi ada ambiguitas yang tadi Bang Rijal juga sebutkan gitu kan. Iya. Ya padahal ya istilah ini kan sebetulnya bukan benar-benar lahir dari tradisi intelektual Islam, tapi sebetulnya kita pinjam aja untuk keperluan tertentu lah gitu ya bahasanya. Kita Iya, bisa betul. pinjam untuk keperluan tertentu. Nah, tetapi ketika dia tadi itu ada pengertian seperti seakan-akan berarti dekolonisasi dalam konteks studi Islam itu sudah mengangkut pengisbatan terhadap tradisi intelektual Islam. Padahal sebetulnya kalau kita kaitkan kembali dari kelahiran tradisi, kelahiran istilah ini, itu kan Iya, jadi ada ambigu di situ. Nah, itu yang ambigu. ingin sebetulnya saya konfirmasi. Dan Iya. ambigu yang berikutnya adalah seakan-akan sudah untuk berwacana dalam konteks apa namanya tantangan pemikiran kontemporer sudah cukup saja gitu kita dengan dekolonisasi gitu ya. Artinya Islamisasi tidak perlu diangkut karena nafi dan isbat itu sudah cukup di sini gitu Bang Rijal. Itu kan yang akhirnya Iya, jadi iya, kayak iya, iya. oh, jadi begini gitu. Betul, betul. Ya mungkin ada semacam ini juga kalau saya rasakan gitu ya. Ada kekhawatiran konseptual gitu ya, kecemasan epistemik kalau pembicaraan itu menggunakan istilah Islamisasi itu sudah penuh dengan nuansa, perbincangan-perbincangan, tanggapan-tanggapan yang mendistorsi pesan yang mau disampaikan. Tapi kan pada saat yang sama kekhawatiran itu sebenarnya juga satu bias tersendiri gitu ya, satu bias tersendiri. Jadi, aduh, kadung pakai Islamisasi kan, kampus-kampus pakainya integrasi gitu, kampus-kampus dia pakai yang ini, nah ini yang aja lah gitu. Tapi kan itu justru avoiding the real problem gitu, menghindari masalah sebenarnya, dan masalah sebenarnya itu memang sebegitu menantang dan dia harus menjernihkan Islamisasi akhirnya gitu. Kalau dalam konteks di kampus seperti UIN yang notabene Islam, maka kan integrasinya ya Islamisasi. Cuma kan sebutlah ya gitu ya. Tapi mungkin nggak mau disebut itu karena buat mereka masalah utamanya integrasi antara Bayani, Irfani dan seterusnya itu gitu yang jadi sorotan. Jadi yang baratnya entar dulu deh, masalah kita yang utama yang inilah, dilihat dong integrasi, bahkan diucapkan sama pemikir dari Amerika begitu bahwa integrasi itu relevan dan seterusnya. Tapi ya integrasi lagi-lagi maknanya dari mana gitu kan, bukan sekadar bicara yang universal yang diterima semua orang tanpa sebutlah batas-batas yang berkenaan dengan pandangan alam. Ada hal yang kebenaran universal itu datangnya cuma lewat satu agama gitu. Kebenarannya universal gitu, dan itu lewat Islam. Jadi kalau kita memahami Islam sebagai satu nama agama yang tertentu dan ada kebenaran khusus yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat agama itu sesuatu yang ya masa mau minta semua agama punya jawaban yang itu gitu, ibaratnya kan itu jadi apa ya, kurang redo sama cara Allah menyampaikan itu, dan itu agak bahaya. Akhirnya nggak dapat zauk bahwa jawaban dari agama Islam itu sedemikian powerful loh gitu. Itu yang apa ya, kesan yang muncul itu ada aftertaste-nya lah ibaratnya ya. Jadi orang kemudian kebanyakan menenggak ya, mengkonsumsi hal-hal ini, bisa jadi dia jadi kehilangan apa, rasa keberagamaannya, jadi mungkin agak sedikit hambar gitu ya. Mungkin lagi seger tapi segernya jadi kayak oh jadi ini menarik ya, tapi tentang itunya jadi masih kurang, masih di lidahnya masih ada apa ya, bekas-bekas kekotoran epistemik yang membuat dia nggak bisa betul-betul mencicipi hidangan yang dari menikmati jamuan yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan yang sudah diterjemahkan oleh para ulama ke dalam kebudayaan Islam di seluruh dunia itu. Ini jadi nggak ya, tapi itu mungkin tahapan kita di satu sisi kali ya Mas Aldi ya. Maksudnya di tahapan di mana sudah lama panjang, kemudian akhirnya perlu apa ya, mengenali lewat jalur lain gitu ibaratnya. Kayak orang yang kemudian mengenali Prof. Alatas, akhirnya membaca karya Prof. Alatas karena Hamzah Yusuf yang ngomong. Gitu ya, maksudnya jadi oh ternyata ada ya gitu kan, oh iya gitu misalnya contoh, atau karena ada tokoh yang lain yang ngomong oh iya gitu. Jadi mungkin bisa jadi itu jalannya walau alam, tapi
jalan itu ya kalau nggak dituntaskan kepada pengislaman ya dia akan terkatung-katung, tergantung gitu ya. Ya, Makasih siap Mas Bang Ari Rijal. perbincangannya. Ya, Bang Rijal. Ya. Ya, monggo silakan dari Bapak Ibu yang lain. Ini kita masih ada waktu juga nih. Tadi presentasinya lebih ringkas sebenarnya, memang padat. Selain memang makalahnya juga lebih ringkas sebenarnya ya. Tetapi ini adalah tema yang ya urgent begitu ya sebenarnya untuk dipahami, dan ada sebagian besar dari umat Islam yang agak alergi gitu ya dengan istilah metafisis, entah karena sudut pandang ya nggak usah ribet-ribet gitu, atau kemudian ada motivasi-motivasi yang lain, tapi akhirnya justru berakibat tadi ya nggak bisa ngasih jawaban-jawaban yang lebih tepat sasaran ya kepada tantangan keilmuan yang kita hadapi sembari mempertahankan identitas kita, jadi mempertahankan kebenaran yang kita lihat sebagai kebenaran. Bahkan ada lain. Baik, silakan. Sepertinya ya kalau misalnya ada pertanyaan satu lagi mungkin. Iya, saat terakhir mungkin satu. Kadang-kadang kalau di kelas tuh kalau di kelas ya, kalau ada yang nggak bertanya, sudah nggak ada pertanyaan, berarti mungkin sudah paham. Tapi emang ujiannya kalau biasa gitu saya suka nanya balik. Nanya balik supaya ada dialog lebih lanjut lah ya. Monggo Bapak Ibu silakan, nggak semestinya setuju ya sama saya gitu, sama artikel ini. Boleh nggak setuju, boleh gitu kan. Masalah boleh nggak bolehnya gitu ya. Tapi masalah benar nggak benarnya kan itu urusan lain. Jadi monggo silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita masih di waktu yang paling terakhir. Ya, jadi nanti artikelnya sudah dikasih kalau nggak salah ya, atau belum ya? Oh, sudah, sudah. Sudah kan ya, kalau Sudah, nggak salah sudah. sudah dikasih ya. Ya. Jadi memang di masyarakat kita banyak sekali prejudis ya, bahasanya di sini prejudices. Di artikel ini juga ada bias-bias yang satu-satu itu dikenalin pelan-pelan gitu ya. Bahkan kalau dalam konteks kesehatan mental zaman sekarang orang mulai mengenali trauma dia, mulai mengenali kelemahan kekurangan dia gitu ya. Mengenali dia tuh karakteristik apa gitu. Dan lebih urgent lagi mengenali apa yang kita miliki pada level worldview kita itu justru yang akan membantu kita menangani keadaan yang toksik ya dalam keluarga, dalam politik dan seterusnya. Jadi ya tapi itu orang mungkin aduh nggak mau, pusing gitu kan. Nah itu kan satu, kenapa jadi begitu ya, itu ada latarnya, ada sebabnya. Ya nggak suka filsafat, nggak suka kalam, nggak suka tahu, nggak suka dengan yang tadi, hal-hal yang itu mungkin ikut sini dan sana begitu ya. Padahal ya tadi ya, kalau kita lihat semua ini adalah bagian yang tidak terpisahkan pada kehidupan seorang manusia, terlebih sebagai seorang muslim. Karena kan muslim ya maksudnya menjadi manusia yang baik pada level yang lebih tinggi lagi, pada level yang lebih tinggi lagi. Mungkin kalau sudah nggak ada nggak apa-apa, Mas Oso, kita bisa cukupkan perbincangan pada malam hari ini. Nanti bisa, kalau mungkin ada pertanyaan, bisa juga diajukan lewat panitia atau lewat disampaikan ke Instagramnya Bentala gitu ya, untuk bisa dibincangkan lebih lanjut ya dalam pertemuan yang kita masih ada 2 pertemuan lagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, di bulan Desember dengan tema yang sedang diproses lah, dikurasi gitu ya.
Baik, semisal belum ada lagi, tadi ya mungkin terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari coach sekalian tadi ya, sudah berdiskusi dengan aktif gitu ya. Alhamdulillah, walaupun tadi mungkin sesi penyampaian materinya tidak begitu lama begitu ya, cuman alhamdulillah dipenuhi dengan diskusi gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan tadi bagaimana disampaikan juga Bang Rizal, soalnya kita masih ada 2 pertemuan lagi dan masih membahas paper begitu ya, jurnal terkait tema deforestation, jadi silakan ya bisa diikuti juga. Oke, baik, kita cukupkan soal untuk malam ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah dua pekan lagi. Mari kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa safar Inggris. Alhamdulillah ya alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Soso semuanya. Saya undur diri.